Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Mas Ismail ya, akhirnya ketemu Mas Ismail. Nampak, alhamdulillah bisa ikut. Tapi Mas Ismail ini ngambilnya double nih, masih tanya. Iya, Aduh. belum Ya nggak paham apa-apa. kemarin. Ya, tapi sayang banget ya. Zoom sinkronusnya tuh tinggal 2 kali ya. Satu yang sama saya terakhir hari ini, satunya sama tutor besok. Udah di ujung semester ya, nggak kerasa gitu loh. Oke, selamat malam teman-teman. Mari kita mulai dulu dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pojok sana. Lorong-lorong. Sofanya dipindah aja nggak apa-apa. Ringan kok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon maaf teman-teman. Hari ini saya pakai kaos karena saya lagi di kantor mau nobar. Di sini ada yang lagi mau nobar enggak? Ada yang mau nonton bola ntar malam? Megang siapa? Madrid, Dortmund, apa enggak suka bola malah? Sini Madrid, hala Madrid, Pak. Oh, orang Madrid, oke. Nanti malam ya kita buktikan siapa yang menang ya. Yang Dortmundnya Reus mau pensiun, yang Madridnya Kroos mau pensiun, oke. Jadi ini laga penting semua ternyata ya. Oke ya. Oke. Sebelum ke challenge ya, silakan teman-teman sambil menyiapkan challenge. Malam ini saya tuh pengen sharing-sharing aja, diskusi aja. Saya rasa untuk materi dasar ya, insya Allah sudah semua ya. Untuk dasar. Nanti untuk tingkat lanjutnya, nanti itu ada di manajemen pariwisata ya. Itu semester berapa saya lupa, 5 atau 4 gitu ya. Itu ya, jadi insya Allah ini yang dasar udah semua. Jadi ini saya alokasikan challenge aja sama diskusi. Ya, sebelum ke sana saya mau sharing-sharing karena mungkin ada beberapa teman-teman yang baru join ya, seperti Mas Ismail dan kayaknya Mbak Dinan kemarin nggak ikut apa ya? Kemarin ikut ya, sorry. Itu mau sharing tadi terkait ini ya, terkait KRS ya. Kebetulan saya udah dapat linknya. Saya udah dapat linknya. Nih. Nah, ini adalah nanti ini akan di-share juga kok kalau ada bimbingan bimbingan KRS ya. Ini. Nah, kalau di list ini ya, nanti silakan teman-teman ambillah mata kuliah yang berbeda ya. Saya takutnya ada yang salah juga ngambil mata kuliah yang sama ya. Jadi Mas Ismail ya, karena Mas Ismail udah ngambil basis data sekarang. Kalau misalkan basis datanya masih aman, bukan E ya, C, B, atau A malah ya, itu jangan diambil ulang gitu ya teman-teman ya, ambillah yang baru. Ya, misalkan AIK. Ini kalau mau tanya langsung aja, langsung ketik aja ya atau lewat mic ya. Ada AIK, ada Pancasila, PBO, statistik ya. Jadi besok ketemu statistik. Terus ada IMK. Ini yang saya bahas kemarin, IMK pengantar SIM ya. Ada filsafat juga di SI ya, jangan salah. Ini kenapa ada filsafat? Karena ini permintaan dari Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haidar ya. Langsung diminta. Terus kalau yang berbau-bau data ya itu di semester 5
semester 4, 5, 6 lah itu berbau data gitu. Nah, tapi bagi teman-teman ya silahkan nanti bisa ngambil ini ya atau lebih ya. Lebihnya itu kalau nggak salah 12 SKS atau dikombinasi ya. Misalkan mata kuliah umumnya mungkin ditaruh di akhir semester gitu. Nah, bisa nih ngambil yang lain dulu kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Ini listnya, nah, nanti juga akan di-share lagi kok ya, aman-aman. Gitu. Ini semester 3, semester 4, 5, 6. Sebenarnya di kampus PJJ ya, kita ini kan kampus PJJ ya, pendidikan jarak jauh. Itu nggak ada istilah semester teman-teman, adanya istilahnya ganjil sama genap. Gitu. Ini hanya rekomendasi aja. Gitu. Misalkan pengen belajar web, direkomendasikan ngambilnya web dinamis dulu. Habis itu ngambil PBO, habis itu ngambil framework gitu ya. Soalnya biar urut gitu. Ya, tapi kalau teman-teman masih awam tiba-tiba ambil framework, saya yakin akan bingung gitu. Ya. Habis framework ada lagi ya, yaitu front end. Ya, lebih dalam lagi ya. Ada front end ya. Terus habis itu ada lagi pemrograman terdistribusi atau petir ya. Gitu. Petir itu berbau-bau web service API ya. Kalau ada yang pernah dengar API gitu. Terus lebih dalam lagi mobile. Ya, jadi masih panjang ya. Nah, biar teman-teman tuh nggak lompat-lompat bingung ya. Nanti bisa dipilih-pilih aja kira-kira mau fokusnya di apa gitu kan. Kalau trik saya sih biasanya tuh ambillah yang dibutuhkan dulu gitu. Nah, atau mengambil sesuai alur aja ya. Karena resikonya lompat-lompat semester pastinya adalah temennya nggak ada ya. Ini dibahas kemarin sama Mas Fuad juga, temennya nggak ada nih gitu. Itu yang dikhawatirkan ya teman-teman ya. Jadi mau bareng-bareng ya silahkan, gak apa-apa. Gitu. Terus tugas akhir ya, ini bisa skripsi, bisa jurnal. Kalau nggak salah ya di ES itu bisa skripsi, bisa jurnal, bebas. Ya semuanya ada plus minusnya. Kalaupun jurnal ya teman-teman harus membayar biaya publishnya. Kalau skripsi teman-teman nggak perlu ngeprint ya, nggak perlu ngeprint. Kalau ngeprint kan susah ya, gimana mau ngirim ke saya ke sini balik-balik ngirim ngeprint. Teman-teman ngirimnya hari Sabtu, nyampainya hari Jumat misalkan ya kalau di Papua misalkan ya. Terus saya kirim ke sana repot ya. Jadi kita paperless lah ya. Jadi nggak usah printan lah. Itu hemat duit ya. Cuman ya tebal aja kalau skripsi. Terus untuk biaya ujian saya belum tahu ya ada enggak. Gitu. Kita juga ada AI juga. Ya, nanti setiap semester di akhir semester mesti saya share terus ya biar teman-teman ingat gitu. Bahwa semester depan tuh ada ini nih. Oh, ada ini nih gitu. Jadi sudah terbayang ya. Misalkan di liburan semester mau coba belajar apa dulu nih gitu biar dapat basicnya misalkan gitu. Ya. Oke. Saya ingatkan kembali teman-teman ya, di basis data ini adalah Zoom terakhir dosen. Nanti di minggu depan sudah masuk ke tutor ya. Nah, saya rasa teman-teman udah dapat ini ya, udah dapat surat edaran ya. Kita itu tutorialnya hybrid ya, campur offline online ya. Silakan teman-teman yang di Jogja seperti Mbak Yuni, Mas Arief ya, bisa bergabung ke kampus saja ya, masuk ke kampus, praktek di lab gitu, nggak apa-apa ya. Silahkan. Karena di sini ada 3 angkatan ya kalau nggak salah nanti gabung di sini prakteknya. Terus untuk yang di luar Jogja nanti online ya. Jadi kita Oh udah ya. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Nanti campur ya di sana. Nanti kalau misalkan segala kesulitan coding ya silakan ditanyain aja di sana sama tutor ya. Nanti kalau misalkan tutornya udah kewalahan, ntar gini Pak Wisak,
Mau dibantu, ya udah saya ke sana gitu. Gitu ya. Pokoknya apa ya? Bahasa kerennya itu bootcamp ya. Diajari dari awal, misalkan cara query gimana, ya, cara menghubungkan ke website gimana. Nah, ini adalah kesempatan penting ya. Silahkan. Ada 3 mata kuliah, UI UX, pariwisata sama apa gitu ya, saya lupa. Tapi saya belum tahu apakah angkatan baru ini boleh gabung UI UX ya. Kalau boleh gabung malah enak ya. Jadi teman-teman sudah terbayang gitu. Ya, akhirnya nih. Untuk komputer kita ada, ya ada 15 kalau nggak salah. Nanti kalau misalkan lebih dari 15, ya bawa laptop aja gitu. Jadi untuk jaga-jaga. Gitu. Oke. Oke, sebelumnya ini teman-teman ya, jangan lupa dihijaukan ya. Ini saya ambil contoh Mas Ismail deh. Karena kemarin baru konsultasi nih Ismail. Nah, ini Mas Ismail alhamdulillah. Mana? Nah, ini begini ya, alhamdulillah sudah hijau-hijau ya. Minimal absen dulu ya. Karena absen itu kan masuk ke penilaian. Nah, untuk materi dan tugas bisa dicicil ya. Misalkan kan lagi libur nih ya, ini sama besok mau dikebut, boleh silakan, nggak apa-apa. Walaupun sudah walaupun CPMK 1 dan 2-nya sudah lewat, masih tetap boleh kok kita ya. Nah, karena sistem kita adalah fleksibilitas gitu. Karena kita tuh UASnya tuh tanggal 18 ya kalau nggak salah, 18 sampai 25. Nanti setornya sampai tanggal 30 gitu ya. Jadi teman-teman silahkan ya digebut. Bismillah ya. Ini juga ada yang mau selesai, Mas Kalwa Betriski. Ini belum saya nilai 1. Tapi yang kuis-kuis yang lain udah saya nilai ya teman-teman ya. Yang query-query kayaknya udah deh. Nah, terus gimana yang udah challenge? Yang challenge aman, minimal absen aja. Tapi kalau mau menghijaukan semua biar perfeksionis, boleh nggak apa-apa ya. Dihijauin semua gitu nggak apa-apa. Mungkin seperti Mas Fuad ya, Mas Fuad belajar dulu dari nol kan sampai hijau semua. Habis itu challenge. Nah, itu juga boleh nggak apa-apa. Malah bagus ya. Belajar dulu gitu. Pas udah di akhir semester baru nih gitu. Challenge. Gitu. Nah, untuk challenge gimana gitu? Kita buka challenge-nya itu ada di diskusi ya 16 ya. Walaupun ini 15 di 16. Challenge-nya silakan bikin sebuah DP dengan tema apapun. Ya. Isinya apa? Relasinya gimana gitu. Nah, bagi yang belum bisa seperti Mas Halid sama siapa ya? Saya lupa. Misalkan berhalangan ya bisa di Mas Andri ya, Mas Andri kalau salah. Kalau berhalangan bisa direkam ya, rekam terus upload di Drive boleh, di YouTube boleh, nggak apa-apa, dikirim ke saya. Itu. Nah, tapi saya harap sih di malam ini ya, karena kan kita bisa 2 arah gitu loh, bisa sharing. Oh, ini yang kurang ini nih, yang kurang ini nih. Nah, terus bisa jadi inspirasi juga bagi teman-teman yang lain. Gitu. Ya, oke. Oke, mungkin malam ini sharing itu dulu sebentar ya. Nah, ini silakan nih, ada nggak yang mau challenge? Mas Fuad. Udah janji nih Mas Fuad. Iya, Pak. Oke, silakan. Yang lain habis ini ya, habis Mas Fuad ya. Pak. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah kesempatan yang kedua yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil belajar. Mana kami sudah mendapatkan sedikit keren. Ilmu
sudah banyak sih ilmu, cuma yang saya dapat masih namanya juga awam, masih sedikit. Jadi mohon bimbingan dari Pak dosen dan teman-teman sekalian yang sudah berpengalaman. Nah ini mohon arahannya. Jadi di sini tanpa berlama-lama mungkin teman-teman akan banyak yang menyampaikan pada malam ini. Jadi saya langsung saja. Jadi di sini ada saya buat desain sebagus mungkin dengan harapan bahwa mungkin isinya sederhana tapi yang penting pembungkusnya ya gitu ya. Ya. Oke. Dengan baik. Sini ada soal, kemudian IRD, di mana di data sini terdapat dari data tabel mahasiswa, jadwal, dosen, mata kuliah, dan jurusan. Nah, untuk yang sini, tabel yang ada dalam PHP Admin itu dalam folder akademik ada beberapa tabel, yaitu dosen, jadwal, jurusan, mahasiswa, kemudian mata kuliahnya juga terbagi. Ya tadinya di sini saya mau pisah-pisah, cuman kayaknya saya belum punya pengetahuan lebih tentang bagaimana cara untuk menggabungkan dari satu tabel ketika memanggil mata kuliah tertentu, jurusan tertentu, maka mata kuliah tertentu pula yang akan muncul. Jadi ini di mata kuliah ini saya gabung saja, karena di sini ada mata kuliah yang spesifik untuk jurusan tertentu. Keren ya. Untuk di sini ada isian form di mana ada name, nama, alamat, dan jurusan. Nah, ketika jurusan di sini ini mengambil data dari data jurusan yang ada di tabel di sini. Nah, di sini ada data jurusan. Keren. Data jurusan. Ya, data jurusannya ada, saya ambil 3 jurusan saja, Adkes, SIF, dan IRNet. Kemudian pemanggilannya adalah di sini muncul nama jurusan yang panjang, tapi pada saat pemanggilan data itu adalah kodenya saja. Di mana kodenya itu dia masuk ke sini, indeksnya. Kemudian saya scroll ke bawah. Nah itu. Ya. Oh pakai file. Oke. Jurusan, maka yang dipanggil adalah ID jurusan, tapi yang value-nya adalah ID-nya, tapi yang dimunculkan adalah jurusannya sendiri. Kalian Mas Fuad lihat. Ya Pak. Enggak apa-apa. Ada Pak Idim nih mau lihat. Oh Pak, yang mana Pak? Gak apa, terus. Oke Pak. Kemudian kita coba input dulu sebagai contoh 2009 lah, dengan nama 1, alamat 1, dan sistem informasi. Kita coba sistem. Nah, di sini ada latar input. Kemudian untuk mengubahnya sendiri. Nah, ini ada juga fitur ketika setelah memasukkan ini, dia akan terrefresh dalam 5 detik, dia akan terrefresh untuk mengosongkan kembali form yang ditampilkan. Nah, di sini saya tambahkan bahwa refresh dalam 5 detik, maka kembali ke indeks. Nah, kemudian untuk mengubahnya seperti ini juga. Kita pilih misalkan di sini tidak akan berubah. Kemudian untuk menghapus juga seperti itu. Hapus.
file yang ada di sini terhapus. Seperti yang dikatakan Bapak dosen kemarin, bahwa kita upayakan tidak mengubah langsung ke database, tapi melalui HTML-nya. Di sini juga ada saya masukkan form untuk dosen. Nah, filenya sama saja, codingnya sama saja. File yang di sini. Kemudian untuk yang terakhir yang membedakan satu yang lain, yaitu relasinya. Relasi yang ada di mata kuliah. Nah, ini yang tadi kan tidak nge-link yang ini, tapi yang nge-link adalah ID jurusannya. Ketika kita masukkan ke sini, maka akan maju ke jurusan. Sehingga ketika kita jadi mahasiswa di sini, maka otomatis form yang ada di tabel mahasiswa terrelasi ke tabel jurusan. Di antara ketiga ke beberapa menu ini, mungkin yang belum aktif adalah jadwalnya ini. Rencananya saya mau gabungkan di antara ketiga data ini, bagaimana supaya mahasiswa, dosen, dan mata kuliah dalam satu tabel itu memunculkan jadwal di mana posisi mahasiswa ini yang harus kuliah. Nah, mungkin itu saja Pak dari kami. Kalau yang mata kuliah gimana Mas? Mata kuliah? Ya, jadi, ini sama, Pak. Gitu ya. Jadi oke. Yang about me tadi, about me. Penasaran saya. Cuman ini aja Pak. Kenapa 10% ini Mas itu udah bagus nih. Front end-nya udah lumayan loh, udah mulai paham. Ya. 50% ya Mas Fuad ini. Masih sedikit Pak. Mungkin itu saja, karena mengingat waktu juga teman-teman juga banyak yang mau presentasi. Mungkin ada masukan dan perbaikan, dipersilahkan. Terima kasih Pak dosen. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren. Tepuk tangan nih buat Mas Fuad. Wah, saya kaget. Wah, keren. Cukup shock sih. Karena berkembang sekali ini Mas Fuad nih, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Rencana nanti Pak mau dimasukkan di GitHub kan, bagian daripada proyek kan, bisa kan seperti itu Pak? Iya. Pertama, kalau mau di GitHub dulu boleh ya, walaupun kita memang akan belajar GitHub ya nanti, cuman kalau mau duluan nggak apa-apa, silahkan. Ya sementara belajar juga Pak. Iya. Bagian dari proyek pertama lah, sederhana. Ya, tapi udah luar biasa kok ini. Saya kaget juga ya. Karena waktu saya S1 dulu, waktu disuruh membuat tugas website, itu tidak seperti ini Mas Fuad ya, lebih sederhana banget gitu. Karena waktu dulu itu waktu saya kuliah, contoh bayangan yang diberikan sama dosen itu tidak banyak ya. Jadi bingung gitu, kayak ini saya membuat website itu untuk apa ya? Untuk tampilan apa ya gitu loh. Dulu gitu. Tapi punya Mas Fuad ya, alhamdulillah udah tahu mau dibuat apa nih gitu loh. Keren. Yeah. Kalau untuk tabel-tabel yang kayak kemarin, saya sendiri mau bingung arahnya kemana ini, kok tabel semua. Jadi saya buat tampil, oh ini seperti ini maksudnya, tujuannya ini. Jadi saya buat seperti itu Pak. Maaf karena masih awam. Jadi kalau masih tabel-tabel yang kayak kemarin, saya agak bingung ya Pak. Oke, sebentar, saya mau tutup pintu dulu.
Wah, ini yang nomor udah pada datang ya. Padahal masih jam 2 nontonnya. Oke, komentar sebentar ya. Mas Fuad tadi udah oke. Kalau di bayangannya nanti ya, sistem webnya tuh nanti ada role ya, role admin, role mahasiswa misalkan itu, role dosen ya, misalkan ya. Jadi role admin itu bisa menambah user, bisa menambah menambah menu, menambah tabel misalkan ya. Kalau role user cuma bisa melihat doang gitu kan. Kalau role dosen itu bisa menambah mata kuliah, bisa menambah gitu ya, jadwal misalkan ya. Gitu. Itu kalau mau disempurnakan nanti ya untuk jangka panjang ya bisa. Karena kalau sebuah website tadi inputannya dan kawan-kawannya di satu halaman, kalau Mas Fuad publish atau hosting ya, itu semua orang bisa input nanti gitu. Nah, ini hanya bayangan aja ya nantinya mau dibuat kemana. Karena nanti di framework kita akan belajar itu ya, ada user management, role management, menu management ada ya. Jadi masih OTW ke sana ya. Tapi ini untuk dasar udah bagus banget. Oke, terima kasih. Yang lain gimana? Ada pertanyaan atau mau challenge? Silahkan. Siapapun yang siap. Mas Adi udah, Mas Farudin udah, Mbak Vicky mau nggak nih? Mbak Yuni, Mbak Dinan, gimana? Mas Erik, Mas Tendi, mau challenge nggak? Silahkan. Ada lagi? Saya itu lupa ya teman-teman ya kalau ini tuh tanggal merah ternyata ya. Tapi ya udah deh, demi mendapatkan minggu tenang ya, minggu tenang di sebelum UAS ya, biar teman-teman juga tenang gitu. Jadi saya tetap masuk ya. Mungkin biasanya kan ada hampir 20 orang ya. Mungkin banyak yang lagi berlibur. Ya, karena di Jogja sendiri ya hari ini tuh macet banget teman-teman ya. Tadi di Tugu, di Jalan KM0 Kota, di Ring Road Selatan, gila macet banget. Penuh banget ya, karena mungkin ya sama ya, lagi pada liburan ya. Kalau kita malah kuliah nih malam minggu, udah malam minggu, malam weekend libur gitu. Ya, keren ya teman-teman, semangatnya luar biasa. Nah, untuk mengapresiasi itu seperti biasa ya, absennya OTW nih saya setting ya. Saya baru ingat nih. Absen presensi 6, ya yang ke-6 ya dan terakhir. Mata kuliah semester depan yang di Ampu Bapak, mata kuliah apa Pak? Oh iya, oke. Pengen ketemu Pak, dicek lagi. Aduh. Tapi jangan ketemu di mata kuliah yang sama ya. Nanti malah ngulang. Waduh, jangan. Semoga sih ini dapat A gitu lah. Paling nggak dapat A, jadi aman gitu. Amin. Amin. Ya, sebentar ya. Saya lagi bikin absen dulu nih, loading. LMS-nya nggak maintenance sih di saya. Aman. Ya, di saya aman kok. Sebentar. Absensi. Nah, ini. Absensi ini tanggal berapa? 1 ya. Oh, udah. Udah teman-teman, ternyata absennya udah ada. Ya, silakan bisa absen aja. Rekaman presensi sinkronus 6. Ya, aman. Oke.
saya share lagi deh. Ini nggak ada lagi yang mau tampil ya biar lebih enak nih, dua arah soalnya. Kalau misalkan nggak ada ya kita ini aja deh. Kita sering-sering aja ya, sering-sering curhat ya, curhat. Sesi curhat. Oke, jadi tadi mata kuliah apa aja yang saya ampu sih gitu di sebentar di semua semester gitu kan. Saya filter bisa nggak ya? Gini aja deh. Ya, di semester pertama ada basis data ya, yang sekarang sama pemrograman web dinamis ya. Nah, semester depan ada apa? Ada pemrograman berorientasi objek ya. Ini kalau saya kasih gambaran ya, ini endingnya tuh bukan bikin project seperti Mas Fuad tadi, bukan. Itu teoritis ya, lebih ke teori gimana cara mengelola sebuah website tapi dengan objek. Tapi apakah bisa kita gunakan untuk insert delete? Bisa ya. Ada caranya. Gimana caranya kita insert delete update pakai objek ya. Itu next aja ya. Tuh. Terus dulu statistik itu saya dulu. Tapi karena saya merasa bodoh, pusing gitu ya, data terus akhirnya diambil sama Bu Tiwi ya, gitu. Kemudian di semester lainnya ya saya mengambil pemrograman web framework ya. Jadi saya itu ciri khasnya adalah web series sama data series ya di situ. Jadi di framework saya, tapi kadang sama Pak Idim juga. Kalau semester antara mungkin sama Pak Idim mungkin ya, gantian gitu aja. Terus data ini awalnya saya, tapi saya terlalu banyak coding. Capek teman-teman ya, coding itu capek serius. Lelah ya. Terus semester 4 saya enggak ada ngambil ya, enggak ada. Jadi kalau teman-teman di semester 4 saya enggak ketemu teman-teman kayaknya ya. Kalau teman-teman ngambil yang ini ya, tapi kan tadi prinsipnya adalah boleh mengambil beda semester ya. Gitu. Terus yang lainnya tadi ada data science ya. Data science seperti gimana cara mengolah data. Ini adalah dasar untuk machine learning teman-teman ya. Machine learning itu seperti membuat apa ya, prediksi misalkan ya, dari artinya aja seperti mesin belajar ya. Jadi mesin itu belajar ya gimana cara memprediksi misalkan besok hujan nggak nih gitu, berdasarkan data yang udah ada gitu. Ya, data science. Yang terakhir adalah machine learning. Ini saya. Nah, tapi ada tapinya. Kemungkinan besar ya teman-teman ya. Kemungkinan besar yang mobile itu saya juga. Data analyst juga kemungkinan antara saya, Pak Idim sama Bu Tiwi ya. Jadi yang megang data itu di SI itu ada Bu Tiwi, saya sama Pak Idim. Ya, kalau coding saya sama Pak Idim ya, 2 orang. Gitu. Ya. Kalau ini enggak nih, salah. Sama ini pemrograman terdistribusi ya, API. Gitu. Kalau saya kasih gambarin gini. API itu gimana sih ya? API itu misalkan teman-teman kan punya Tokopedia ya atau Shopee deh ya. Kita buka Tokopedia deh ya, kita ambil contoh. Nah, di Tokopedia itu kan kita ini ya, ada apa ya, misalkan tagihan listrik. Aduh, ketahuan tagihan saya, aduh. Tagihan, sorry. Ada tagihan listrik, ada beli tiket pesawat. Kalau kita pikir-pikir,
Apa iya Tokopedia itu punya pesawat? Apa iya Tokopedia itu punya PLN? Enggak kan? Tapi kok kita bisa membeli tiket di Tokopedia? Kok kita bisa bayar listrik di PLN gitu? Nah, itu kita pakai API namanya. Jadi dari PLN misalkan atau dari kereta api deh ya, itu ibaratnya itu memberi beberapa akses datanya mereka ke kita gitu. Ya, contohnya dari Mas Fuad ya. Mas Fuad membuat sebuah sistem. Nah, saya pengen akses juga nih. Misalkan pengen melihat jadwal mata kuliahnya doang misalkan. Atau melihat nilai-nilai mahasiswa. Nah, gitu. Nah, itu bisa kita ambil doang bagian hasilnya doang kayak gitu misalkan. Bisa ya. Ya sama seperti ini ya. Jadi Tokped ini ya pakai banyak API ya, API dari PLN, PDAM, Telkom ya, banyak banget. Itu ya. Jadi kalau kita membuat sistem pembayaran ya kita nggak perlu punya PLN, nggak perlu ya. Kita nggak perlu punya PDAM, nggak perlu kan. Tapi kita ngambil akses dari sananya. Terus gimana cara ambilnya gitu? Cara ngambilnya itu kalau perusahaan besar ya pasti ada MOU-nya ya pasti. Terus yang free ada enggak gitu? Yang free ada misalkan YouTube. Ya YouTube itu ada yang free teman-teman. Banyak yang free YouTube. Jadi Google itu kan aplikasinya banyak. Nah enaknya Google itu API-nya juga banyak ya. Jadi Google itu memperbolehkan memperbolehkan orang tuh untuk mengaksesnya gitu ya. Banyak seperti data channel misalkan channel YouTube ya. Terus email bisa juga kayaknya saya lupa. Gitu dan lain-lain ya itu yang API. Nah, habis itu machine learning ini. Semester 7. Wah, lumayan ya semester 7 machine learning ini yang saya bahas tadi tentang prediksi apa namanya? Data ya. Misalkan kita ambil contoh di sini kita ambil contoh punyanya Mas Ardi. Nah, Mas Ardi kan punya data ini gula darah. Nah, misalkan gula darahnya datanya ada 10.000 data misalkan. Nah, 10.000 data itu misalkan dengan gula darah 100 ya, ciri-cirinya itu gimana? Misalkan ciri-cirinya ada tinggi badan, berat badan, apa gitu kan. Nah, dari 10.000 data ini bisa nih dibuat mesinnya ya. Jadi misalkan kalau saya nih saya mau coba tes gula darah gitu. Nanti dari mesin sudah memprediksi, wah saya tingginya 173 nih, BP-nya BP saya berapa ya? 6 berapa saya lupa. Ya, itu terus pola makan gini-gini misalkan. Nah, diprediksi oleh mesin bahwa nanti gula darah saya sekitar misalkan yang terakhir itu berapa ya? 97 apa ya? Gitu. Nah, itu cukup keren ya. Terus apakah bisa digunakan untuk tugas akhir? Bisa ya. Misalkan teman-teman bekerja di sebuah tempat yang punya big data, ya, data yang besar, yang punya ribuan gitu kan. Nah, itu mau dibuat menjadi tugas akhir bisa ya. Misalkan untuk memprediksi pakai algoritma KNN atau pakai apa gitu kan. Terus menganalisis data gitu. Atau mencari kolerasi ya, hubungan apa terhadap apa. Misalkan hubungan misalkan Mas Adi tadi ingin mencari hubungan berat badan dengan gula darah misalkan. Bisa tuh dengan data yang puluhan ribu itu. Bisa. Wah, keren ya. Jadi mau bertanya. Wah, ini berat ya ini Mas Adi, silakan. Pak, ngomongin machine learning saya jadi keingetan dulu di kantor sebelumnya saya pernah ngerjain juga bagian dari machine learning juga, cuma waktu itu yang ngerjain orang Jepang. Jadi perusahaan kita tuh kerja sama orang Jepang,
namanya TXP ya. TXP Jepang itu dia medical, jadi medical di urusan teknologi IT-nya. Nah, dia punya produk machine learning tadi. Nah, kita kerjasama, jadi produk yang dibantu sama dia itu ya produk kita, produk perusahaan kita itu waktu itu belum ada machine learning, misalnya belum ada fitur-fitur yang ke arah sana gitu. Jadi fiturnya itu masih benar-benar fitur yang biasa lah, kayak yang udah terbangun selama ini gitu kan. Kayak misalnya input KTP gitu, kita harus ketik 32160 gitu kayak seterusnya gitu kan, masih user masih ngetik kayak gitu. Nah, TXP ngebantu untuk supaya datangin fitur OCR waktu itu. Jadi OCR itu dia jadi optical, jadi ngeliat dari kamera langsung kedetek KTP-nya gitu. Jadi semua terinput tuh, data nama semua gitu, itu OCR Pak. Itu yang digunain sama KPU juga kan, di OCR itu untuk ngitung suara. Nah, terus ada lagi fitur untuk input tadi vital sign itu, yang kemudian saya bikin kemarin itu, termasuk juga inputan yang masih inputan manual gitu kan, ketik lewat keyboard. Nah, si TXP bikin versi OCR-nya untuk itu kan fiturnya. Tapi di situ saya ditugasi untuk motret Pak. Motret. Oh, berarti ada puluhan dari foto itu bisa diketahui ya, misalkan ini orang kayaknya gulanya segini gitu ya. Iya, tapi untuk proses membangun fitur itu saya diminta untuk motret puluhan model puluhan monitor pasien. Jadi di rumah sakit ada monitor pasien yang isinya tuh vital sign gitu. Isinya tuh data-data rumah sakit. Nah, saya disuruh foto berbagai angle. Itu untuk bahan si machine learning-nya. Jadi ketika dia membangun, dia perlu itu, bahan itu. Kalau ada yang ngeblur aja, saya disuruh balik lagi ke rumah sakit. Disuruh balik lagi ke rumah sakit untuk foto ulang. Sampai waktu itu saya dibekalin iPhone, karena waktu itu HP saya memang nggak memadai buat foto. Jadi dipinjemin iPhone sama kantor, dan nih pakai iPhone-nya, foto lagi. Pokoknya banyak angle. Sampai kondisi terang gelap juga dipertimbangin. Dan akhirnya saya pikir, ini bener nggak sih bisa jadi fiturnya gitu dengan moto begini gitu. Saya ngebras gitu moto teret gitu kan, sampai ratusan gitu saya kirim ke orang Jepangnya. Tapi ternyata jadi Pak fiturnya, OCR-nya itu. Nah, nanti itu kalau di kampus itu bakal begitu juga nggak sih Pak? Kita harus dapetin data raw-nya itu manual juga, moto gitu, atau ada semacam bank data gitu yang udah kita bisa tinggal pakai aja untuk latihan machine learning gitu. Oke. Wah, ini cukup melompat jauh ya. Oke, gak apa-apa, kita bahas. Oke, menarik. Tadi apakah ada bank data gitu kan? Nah, gini. Jadi di mata kuliah saya di data science, ending dari projectnya adalah menganalisis data ya. Datanya itu bisa data yang ribuan gitu. Terus gimana sih cara dapetinnya gitu. Nah, yang pertama tadi saya mau bahas dulu ya, masalah dengan foto itu kan, apakah bisa? Nah, kebetulan saya juga pernah meneliti ya teman-teman ya. Saya itu saya itu membuat jurnal di mana dalam pendeteksian tepi kira-kira mana yang paling bagus gitu. Ya, ini misalkan ya, tepi-tepi yang gini ya untuk deteksi tepi. Objek seperti plat nomor misalkan gitu. Nah, kira-kira dari kelima ini mana sih yang paling bagus ya. Nah, tapi bukan dinilai secara subjektif ya. Maksudnya ini kayaknya yang paling bagus ini deh gitu. Bukan ya. Tapi ada parameternya ya. Misalkan ada PSNR, ada histogram, ada macam-macam gitu. Ya. Jadi bukan secara subjektif. Itu satu. Yang kedua, gimana sih cara dapetin datanya gitu. Nah, ini salah satu project yang dibahas ya, yaitu adalah ini saya menganalisis data Marvel ya, kan saya senang sama Marvel ya, sering nonton Marvel ya. Di sini saya dapat data sekitar
60 data ya. Semua film Marvel, film ya. Jadi ada yang series, ada yang movies gitu. Ada saya analisis dari keuntungan misalkan budgetnya, dari skornya misalkan gitu. Nah, kok saya punya data segini gitu kan? Dari mana sih kok lengkap gitu? Nah, ada teman-teman ya. Jadi di pengolahan data kita di Colab pun ada. Nah, kalau saya andalannya adalah di Kaggle namanya. Nah, di sini adalah sebuah big data, bank data yang gratis ya. Misalkan ya tadi saya itu pernah pengen sama Pak Idim ya. Pak Idim pernah pengen deteksi ikan apa itu yang sering dimancing mania, aduh, GT ya, mancing mania gitu. Jadi objek ikannya itu dapatnya dari mana gitu. Ya dapatnya dari sini gitu. Carilah data misalkan fish gitu. Fish nih berat prediksi ikan ya. Nah ini dari sini ada gitu. Dan ini tinggal di copy, diedit bisa kok. Fish analyze ya. Nih ya enggak dari gambar-gambar gitu kan. Kalau ikan makarel gimana? Kalau ikan ini apa nih? Aduh, kalau di Indo itu ikan apa ya? Udang deh, udang ya. Gimana gitu. Ada ya. Datanya tuh ada lengkap di sini. Tinggal diolah aja. Gitu. Intinya datanya banyak ya. Seperti saya ini mencari data Marvel ya tadi ya. Data Marvel pun di sini. Sama kemarin tuh nyari data farmasi ya. Saya itu mencari data obat. Tapi sayangnya obat di luar negeri ya. Ada sekitar 11.000 data, coba bayangkan ya. Kalau kita nyari sendiri gimana? Sulit ya. Makanya di sini ada nih datanya nih banyak banget teman-teman ya. Nih, kalau di data di Indo mungkin obat apa? Paramek. Apa lagi? Oskadon, Pak. Oskadon gitu. Salon pas gitu ya. Nah, tapi ini sayangnya data di luar ya. Misalkan mau di analisis nih bisa tinggal dipakai. Tapi apakah boleh dipakai? Ya boleh-boleh aja silakan. Karena datanya mereka juga ini sering dipakai juga loh gitu. Ya, farmasi Indonesia ada enggak ya? Farmasi Looking Dental Card bukan ini bukan ya? Ya intinya dicari-cari aja karena banyak banget ya teman-teman ya. Jadi itu gratis semua Pak? Gratis. Ada ini enggak Pak, etikanya gitu kalau misalnya kita ngambil data dari situ, apakah perlu izin atau cukup nyebutin aja gitu sumbernya dari mana gitu? Ya disebutkan aja sumbernya dari mana. Jadi nggak perlu kontak pemiliknya langsung, nggak perlu ya? Langsung. Enggak. Ini memang untuk publik kok ya, data untuk publik. Oh iya. Gitu. Bahkan ada kompetisi ya, misalkan mau dapat $1 juta. Wah, enak kan? Bisa teman-teman mau lomba di sini tuh. Nah, kita nanti pakai Python. Nah, teman-teman belajar Python tuh kalau nggak salah di semester semester saya nggak tahu ya apakah di statistik itu pakai Python atau bahasa R. Kayaknya pakai bahasa R sama SPSS kayaknya. Nah, jadi kalau kemungkinan besar ya Pythonnya di sini sih di ini. Terus ini sama ini. Sorry kok ini. Sama ini. Oh ya, saya juga ngajar Metopan teman-teman ya. Tadi gitu Mas Ardi. Jadi nggak usah khawatir datanya dari mana nih gitu ya. Kalau untuk coba-coba boleh silakan ya untuk belajar pakai ini gitu. Tapi kalau misalkan mau data real, misalkan di rumah sakit ya karena kan ya seperti yang saya bilang tadi ya, kondisi orang di Indonesia dengan kondisi orang di luar kan beda-beda ya. Orang luar orangnya tinggi-tinggi misalkan gitu. Terus orang Indo itu lebih pendek gitu. Ya masa kita membuat sebuah mesin
dengan data orang luar gitu kan kurang cocok ya. Gitu. Ya jadi disesuaikan aja. Tapi kalau di sini tuh acak sih, yang di Indo tuh ada nggak ya yang Indo ya? Kayaknya ada deh, tapi saham. Saya pernah coba nyari-nyari Indonesia. Indonesia ada nggak? COVID, ya ada nih COVID prediction ya 3 tahun lalu. Kalau mau cari yang terbaru tinggal ganti aja date-nya. Happiness report, waduh, kira-kira kok ada report ya, happiness report ya. Oh, saya kira per kota ya. Ada ya. Kayaknya indeks kebahagiaan, Pak. Iya, India itu rank berapa nih? Wah ini harus dicari nih. Menarik sih, saya juga penasaran. Ya, translator, Vulcano. Yang terbaru apa ya? Itu valid nggak datanya, Pak? Gimana? Valid nggak datanya itu, Pak? Bisa dijadikan penelitian kah? Atau enggak? Bisa. Bank Indonesia Stock Historical Price, ya ada. Tuh, BRI ya, bank yang merakyat. Bisa nih ya, tanggal segini open price ini sahamnya kayaknya deh, ya nggak sih? Open price, low price-nya nggak sih harga sahamnya? Ya, misalkan mau prediksi pakai data ini, ya coba-coba aja ya. Namanya coba belajar ya. Walaupun namanya mesin kan belum tentu benar kan. Mungkin ada errornya 10%, 20% malah errornya bisa jadi gitu. Ya, kan kita masih belajar. Tapi nantinya kalau misalkan teman-teman sudah mau terjun di dunia data, ya paling enggak datanya disesuaikan ya. Seperti yang tadi misalkan kita mau mengecek gula darah orang Indo tapi ya datanya harus pakai orang Indo dong gitu kan. Masa orang Amerika gitu. Gitu ya. Jadi biar si mesin ini bisa belajar. Wih. Gitu Mas Ardi. Oh ya, Pak, terima kasih. Oke. Bisa mendeteksi garis nasab juga, Pak. Aduh. Ada gak ya? Mas Andri mungkin bisa nanti buat. Saya senang ya di SI ini banyak teman-teman yang apa ya, ilmunya tuh beraneka ragam gitu kan. Jadi saya juga belajar dari teman-teman gitu kan. Jadi dua arah gitu loh. Oh ternyata ada yang seperti ini. Oh ada yang seperti itu. Kayak gitu. Ya. Nggak apa, kita saling support ya teman-teman ya. Saling support. Intinya kalau nilai di saya itu tidak terlalu susah ya. Yang penting teman-teman itu aktif aja udah gitu. Aktif di LMS, aktif di Zoom. Ya minimal B udah dapet lah. Kalau aktif semua ya. Ya sorry. CB ya. Kan ada C, ada CB, ada B gitu ya. Minimal CB udah bisa lah kalau LMS aktif, ini aktif gitu. Itu izin tanya, Pak. Boleh silakan. Itu mata kuliah Metaverse dan AI itu membahas tentang apa, Pak? Membuat AI atau hanya penerapan aja? Oke ya. Nah, kalau membuat AI itu lebih ke machine learning ya, Mas Fuad. Ke ininya, justru di ininya ya. Nah, kalau di ini gimana? Nah, kalau di ini lebih ke penerapannya. Misalkan tool AI apa aja sih yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan kita gitu. Contohnya saya untuk ngoding gimana? Untuk membuat rangkuman di LMS gimana? Untuk pekerjaan saya lah gitu. Jadi kayak penerapan AI ya sama metaverse itu. Nah kalau metaverse ya Pak Fauzan itu apa ya? Kayaknya ada sedikit pembuatan deh. Kayaknya entah pembuatan karakter atau apa saya lupa. Ya, tapi masih lama kok ya. Tapi kayaknya AI itu lebih ke itu ya, lebih ke penerapannya. Tapi kalau yang buat gimana? Ya dasarnya di sini, dasarnya ya. Ini dasarnya. Ya.
biar mesinnya itu belajar ya, AI. Makasih, Pak. Oke. Terus di Metopon gimana ya, atau metode penelitian di sini ada challenge ya. Challenge-nya itu ya kalau teman-teman udah ngerjain apa ya, bahasanya itu lebih ke simulasi sempro ya, atau sidang seminar proposal ya. Jadi teman-teman selesaiin sampai bab 3 terus dipresentasikan. Ya itu udah cukup ya, udah A gitu kan, karena outputnya Metopon itu ya bab 1, 2, 3 sebenarnya gitu. Ya jadi nanti semoga di semester 5 teman-teman udah ada bayangan membuat apa gitu kan. Syukur-syukur dari sini itu bisa dibawa ke tugas akhir ya. Bahkan saya senang banget kalau ada yang dari tugas awal di sini dibawa sampai sini gitu kan. Misalkan Mas Fuad tadi ya, Mas Fuad di sini tuh bikin nih aplikasi pendataan kelas dan mahasiswa misalkan. Terus dikembangkan di sini udah ada role user dan kawan-kawan ya kan, udah diperbaiki lagi. Tambah sini dikasih apa namanya? API gitu kan. Terus bikin Metopennya langsung tugas akhir, lulusnya cepet insya Allah. Gitu ya, ini hanya bayangan aja teman-teman ya. Nah itu harus sesuatu yang baru atau boleh yang kayak seperti semacam yang Bapak bilang tadi itu kan sudah ada, misalkan sudah umum, tinggal tugas akhir itu harus sesuatu yang baru atau gimana Pak? Oke, kalau di S1 itu bukan harus yang baru ya. Kalau yang baru tuh S3. S1 tuh lebih ke penerapannya ya. Jadi misalkan gimana cara menerapkan Laravel di aplikasinya Mas Fuad tadi gitu misalkan. Cara penerapan apa ke dalam apa gitu. Itu hanya contoh ya. Atau cara penerapan algoritma KNN untuk prediksi gula darah tadi ya, yang saya bahas ya. Nah itu boleh silakan. Nanti ditambahi studi kasusnya di mana nih, di RS mana misalkan ya, atau di mana lah. Itu udah termasuk beda kok ya, sudah termasuk berbeda. Kalau harus baru banget ya itu S3 memang, lebih ke S3, disertasi. Gitu. Saya pernah gimana? Saya agak share bentar ya. Saya kan udah di tesis ya. Tesis itu lebih ke apa ya? Kolerasi mungkin ya, hubungan gitu kan, hubungan apa terhadap apa gitu, mencari metode yang terbaik. Nah, saya kan punya teman S1 ya, S1 dia di semester akhir. Jadi saya lulus S2, dia masih S1 gitu loh, karena agak lama gitu. Ya, agak lama dia. Jadi bingung nih, temanya apa ya yang kira-kira lancar cepet gitu. Terus saya kasih tema mirip kasih saya, coba bikin ini ya, coba silahkan gitu. Pas diuji, dosennya langsung, wah Mas, kok bagus banget ya. Kok bagus banget ya, beda banget ya. Gitu ya, karena memang bagus gini. Iya, karena di S1 kan lebih ke penerapan aja kan gitu. Jarang yang sama analisis tuh, jarang ya. Seperti yang saya buat tadi, yang jurnal saya tadi ya. Nah ini kan saya mengcompare ya, membandingkan beberapa metode misalkan. Saya cari yang terbaik gitu. Nah ternyata yang terbaik adalah yang Laplace sama LOG misalkan. Nah ini kalau di S1 itu masih jarang banget ya, ini lebih ke S2 kalau yang ini. Ya seperti perbandingan metode, cari yang apa namanya, paling bagus apa gitu. Kalau S1 mungkin lebih ke penerapan Laplace terhadap misalkan objeknya tadi ya, seperti Mas buat objeknya orang gitu misalkan. Itu contohnya. Gitu Mas Fuad. Ini saya close dulu. Oke.
Nah, terus gimana bagi teman-teman yang bikin desain ya? Saya akui tidak semua orang tuh berminat ya untuk coding ya. Memang saya tidak maksain juga bagi teman-teman yang apa namanya, yang kurang berminat bercoding. Tapi saya akan support penuh ya bagi teman-teman yang memang mau belajar, mau berkembang ya. Untuk coding saya bantu terus. Nah, terus gimana nih yang misalkan sudah belajar coding tapi belum bisa-bisa gitu. Nah, tenang aja di S itu banyak bidang teman-teman ya. Tadi ada data tadi ya, data. Ada juga desain ya, bukan desain sih, multimedia ya, misalkan IMK, front end gitu. Terus contoh gambaran front end itu seperti Mas Ardi yang kemarin ya, membuat pakai Figma ya kemarin ya, Mas Ardi ya? Oke, Pak, pakai Figma. Nah, pakai Figma itu kan ada UI UX tadi ya, CMS gitu. CMS itu kalau teman-teman nggak asing tuh seperti Blogspot, WordPress pernah pakai? Nah, itu pakai nanti di sini belajar tentang itu WordPress itu. Gitu. Terus di SI juga banyak tentang ini tentang manajemen ya. Gimana cara nge-manage risiko ini kalau jadi PM enak ya, project manager ya, memanage kayak gitu. Gitu ya. Jadi ada banyak bidang yang mau dipelajari. Silakan ya teman-teman bisa mungkin di semester depan mulai mikir kayaknya saya mau fokusnya di ini kayak gitu. Ya, jarang-jarang soalnya saya dulu waktu S1 tuh tidak diperlihatkan semua full ya. Jadi abu-abu gitu. Saya tuh mau kemana arahnya nih, bingung gitu. Arahnya kemana nih? Mau ngoding juga bahasanya banyak, ada .NET, Java. Wah, banyak banget. Jadi bingung arahnya gitu kan. Nah. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan, mau presentasi atau? Pak, izin. Boleh. Kalau yang tadi di CMS, saya juga pengguna CMS akut sebenarnya, WordPress. Cuma belakangan ini saya tertarik sama itu, Pak. Ada yang mulai baru ternyata. Kayaknya bakal ngegantiin WordPress. Itu modelnya namanya dia nyebutnya headless CMS. Nah, itu produk-produk itu ada kayak contohnya containerless. Contentful, ada Strapi. Nah, itu golongan-golongan headless CMS. Jadi itu kayak dia mau ngedobrak CMS WordPress, Blogspot yang gitu-gitu. Cuma aku sendiri masih belum paham juga sih bedanya. Itu baru ya berarti? Baru, Pak, seiring perkembangan JS. Jadi kan sekarang orang dulu pakai PHP gitu kan, sekarang rame pakai JS, Node gitu sejak ada Node.js. Nah, itu sejak environment-nya berkembang muncul tuh yang headless CMS. Nah, itu kalau nanti pas di matkul itu kita bawain yang bener-bener baru gitu, masih boleh nggak, Pak? Boleh-boleh aja malah. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa sih. Nggak harus WordPress gitu ya. Nggak harus ya. Kalau di mata kuliah saya sih ini ya Mas ya, bebas ya. Misalkan kan tadi saya baru kelas framework ya. Saya tuh sharingnya tentang CI3 sama Laravel 11. Tapi ada salah satu mahasiswa challenge itu pakai React.js. Ya nggak apa-apa, boleh silakan gitu. Boleh nggak apa-apa. Tapi nanti untuk di CMS kan nanti kan beda dosen ya. Tapi nanti silakan aja tanya dulu ya, Pak. Kalau misalkan challenge saya pakai ini boleh nggak gitu. Tapi kayaknya boleh sih. Coba diketik Mas buat perasaan ini. Enak nih, kan kita sharing ya ilmu-ilmu baru tadi ya. Apa tadi plus? Iya, Pak. Plus WordPress CMS. Saya itu nggak terlalu ini ya. CMS itu kurang kalau saya. Plus CMS. Saya itu cuma ngisi konten doang ya. Misalkan artikel gitu. Tapi kalau ngolah tuh belum. Oh. Oke, ini saya save ya. Ini kayaknya menarik nih. Sebentar. Kalau nggak salah ada tutorial offline itu CMS ya, Mbak, CMS kayaknya. Kayaknya linknya itu akan di-share ya nanti. Nanti coba Mas Adi
join nggak apa-apa, coba di-sharing karena kebetulan tutornya itu memang expert di CMS. Kalau salah Mas Putra ya. Mungkin bisa sharing. Ya. Ini saya share. Oke, malam ini yang mau presentasi siapa lagi nih? Selain ini Mas Leo, ada lagi selain Mas Leo? Mas Leo, siap? Oke, halo, tes. Oke, silahkan. Jelas Pak ya. Masuk. Oke, mungkin mohon maaf ya untuk kawan-kawan yang udah mungkin mau cepet-cepet tidur atau istirahat ya. Ini sebentar aja kok. Nanti ada bola ini. Ada final dan tidur. Nah, iya itu ya. Jadi ini aku langsung ini ya Pak ya. Izin share screen ya. Boleh silakan. Ini aku soalnya jarang-jarang pakai Google Meet, jadi agak kaku nih Pak. Ya nggak apa-apa. Padahal fiturnya error teman-teman. Nah udah ya. Oke, masuk. Ini oke. Jadi ini udah kelihatan Pak ya? Oke, ini mau yang website atau wisata atau dua-duanya malah? Web Pak, yang challenge nampilin ini aja cuman. Oh, nampilin. Saya kira mau sekalian basis data. Enggak apa kalau mau. Basis datanya nanti aja Pak. Oh ya udah. Iya. Oke, boleh. Oke, jadi pertama-tama kenalin dulu untuk kawan-kawan dan Pak Wi ya panggilannya. Kenalin aku Leo. Jadi di sini aku ngebuat sebuah tampilan sederhana aja dari form pendaftaran mahasiswa. Karena dari challenge-nya kalau nggak salah cuma nampilin Pak ya, nampilin data. Ya, minimal. Terus ya minimal ya. Nah, gitu. Jadi untuk web servernya sendiri itu aku pakai Laragon Pak Wi. Oh. Nggak pakai Sun. Iya. Ini jangan-jangan orang-orang Laravel nih. Enggak, saya Laragon ini ya hampir sama lah kayak Sam, tapi lebih ringan Pak Wi. Itu. Jadi biasanya lebih pakai Laragon ini sih. Nah, terus untuk codingannya itu juga sedikit, cuman sedikit. Dan juga di sini untuk text tag-nya aku cuman pakai Bootstrap versi 5, kemudian PHP ya, dan juga di sini pakai CDN untuk Bootstrap-nya. Jadi full CSS itu nggak dipakai lah gitu, karena memang aku pun memang basicnya itu nggak ke mainannya, nggak ke database sebenarnya Pak Wi. Jadi lebih ke arah front end aja gitu mainannya, UI UX dan lain-lain gitu. Cocok. Oke, jadi ini kita coba aja ya Pak Wi ya. Boleh. Nah, jadi misalkan udah kelihatan ini ya. Udah. Soalnya nggak bisa lihat ini Pak. Nih. Pakai ini. Coba buka Meet-nya. Klik. Meet-nya klik. Itu ada titik 3 di sebelah font. Ya, klik. Ada buka picture in picture. Nah, itu. Ya? Itu kayak Zoom loh nanti. Oh, iya. Kayak saya tadi kan. Iya, oke. Lagi. Makasih Pak. Oke, jadi di sini cuman terdiri dari 3 form, nama, email, telepon. Kita coba isi. Misalkan nama saya di sini. Kemudian leo@gmail.com. Tentunya sebelum itu hidupin ini dulu ya. Ini udah aku hidupin untuk web servernya. Kemudian telepon di sini ya bebas untuk formatnya. Lalu ketika klik daftar, dia bakal munculin datanya yang ada di sini. Itu. Lalu untuk di database-nya, ini nama DB-nya pendaftaran _DB. Terus ada tabel mahasiswa di sini. Jadi data mahasiswa yang udah di-inputin tadi bakal masuk ke sini. Nah,
untuk codingannya itu kemarin aku sempat bingung tuh gimana caranya nampilin Pak Wi. Jadi gimana caranya nampilin? Jadi ketika input ini di sini, terus diisi, pas ngeklik submit daftar ini, nanti bakal muncul tuh kayak gini. Nah itu aku sempat bingung kemarin karena memang udah lama banget nggak pakai yang namanya PHP. Gitu biasanya lebih cuman ya HTML CSS aja Bootstrap gitu, nggak pakai PHP gitu kan. Nah sekalinya pakai PHP kemarin tuh sempat pernah pakai PHP, udah sampai CRUD juga malahan. Cuman ya karena nggak dicoba lagi ya lupa jadinya. Jadi aku coba ulik-ulik lagi, oh ternyata bisa pakai ini nih cara untuk menampilkannya ya. Nih. Itu. Ya, bisa. Gitu. Jadi kemarin sempat bingung, hampir stuck, pengen nanya sama Pak Wi, takutnya gimana ya gitu. Takutnya ganggu kayak gitu. Enggak. Teman-teman tuh kalau tanya tuh silakan aja. Kayak Mas Fuad nih rajin banget tanya kok. Saya senang. Oke, kalau tahu kayak gitu aman berarti Pak ya. Aman. Udah. Oke, jadi coba disambung lagi dong. Tambah lagi coba. Oke, tambah lagi ya. Misalkan nama yang kedua itu Nando ya. Oke, ini. Oh, di atasnya ya. Oke. Oke. Oh ya. Ini udah masuk datanya. Sebentar aja sih kayak. Oke. Untuk koneksinya ini codingan koneksinya. Ya simpel aja kayak yang Pak Wi ajarin kemarin pas Pembro Web pertemuan yang ke berapa itu ya? Minggu kemarin kalau nggak salah. Ya minggu kemarin. Nah, minggu kemarin. Simpel-simpel aja ya, tinggal diganti-ganti aja. Gitu kan. Oke, gitu aja mungkin Pak Wi. Terima kasih atas waktunya. Oke, keren, mantap. Terima kasih. Wah, keren. Oke. Komentarnya, kalau teman-teman ada komentar silakan, nggak apa-apa. Mas Leo ini orang-orang front end berarti ya? Ya, sebenarnya basicnya itu lebih ke arah UI UX, Pak Wi. Jadi lebih ke arah kayak memang tampilan aja gitu. Tampilan, terus gimana caranya pengguna itu nyaman gitu aja. Tapi kalau coding itu sebenarnya lebih ke arah front end memang. Kalau misalkan mau coding. Oke, ini kalau front end cocok banget sama Pak Idim ya. Pak Idim juga basicnya di front end ya. Keren. Tadi udah sesuai ya, udah bagus ya, sudah cocok lah ya. Sudah lolos, nanti silahkan absen aja di LMS ya. Jangan lupa. Terus tadi pendaftaran ya, saya nggak tahu apakah nanti mau dikembangkan atau enggak. Tapi kalau mau dikembangkan, kebetulan saya pernah membuat website pendaftaran sekolah ya. Kan waktu COVID kemarin kan online terus ya. Jadi saya pernah bikin itu pendaftaran sekolah. Itu juga datanya ini cukup panjang ya teman-teman ya untuk pendaftaran sekolah. Karena sekolah itu ada data orang tua. Nah kalau teman-teman daftar di Sibermu kemarin kan isinya banyak tuh ya. Ada data orang tua, data ini, data itu ya. Karena memang yang dibutuhkan untuk administrasi itu memang sangat besar, sangat banyak ya, seperti data orang tua, data ini, data itu, berkasnya juga gitu. Jadi kalau teman-teman nantinya mau membuat sebuah website pendaftaran untuk sekolah, ya pastinya disiapkan dulu ya DB-nya apa aja. Jangan sampai satu database ya, kan tadi pendaftaran mahasiswa ya. Jangan sampai satu DB, satu tabel, isinya itu semuanya. Jadi nama calon mahasiswa siapa, alamatnya mana, nama orang tuanya siapa, bapak ibunya siapa, gajinya berapa gitu kan. Nah itu jangan dibuat semuanya tuh ya, dipisah. Itu teman-teman ya, dipisah. Ya Mas Andri mau challenge? Masih mute. Masih mute suaranya ini Mas Andri. Boleh Pak, tapi belum beres. Ya, oke. Habis ini ya, kalau siap ya.
Ya. Oke, saya lanjut lagi tadi. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah website tadi, pendaftaran misalkan, jangan digabung jadi satu struktur gitu. Jadi nama mahasiswa siapa, nama orang tuanya siapa itu dipisah aja. Itu dipisah-pisah. Nanti tinggal digabungin aja kan gampang. Gitu. Nah, karena pernah kasus ya, kalau digabungin misalkan yang salah adalah data orang tua doang, di-delete, ya semuanya hilang gitu kan. Hilang semua. Gitu. Itu yang kurang disarankan ya, atau bahasa kerennya itu normalisasi lah ya. Gitu. Oke. Itu hanya sekedar informasi. Pak. Gimana Mas Fuad? Izin tanya sedikit Pak sebelum. Boleh. Itu kalau membuat data siswa kan salah satunya membutuhkan data lokasi seperti zonasi kan, kalau sekolah itu ada sistem zonasi. Ya, itu apa menggunakan apa itu Pak? API juga atau gimana supaya dia ada radiusnya? Kalau yang kan biasanya cuma koordinatnya aja, cuma supaya lebih bagus lah. Gimana caranya Pak supaya ada radiusnya? Oke. Gimana ya? Saya belum pernah melihat dalam-dalamnya itu ya. Saya belum tahu. Tapi kalau saya bayangkan nanti kalau untuk pengisian alamat itu kalau bisa jangan alamat lengkap satu baris selesai gitu. Jadi dipisah ya. Alamat itu kan sebuah data yang masih bisa dipecah. RT, RW, jalan misalkan, kecamatan, kelurahan, sama enggak ya? Terus provinsi. Nah, itu kan bisa tuh dipecah. Nah, itu juga salah satu bentuk normalisasi ya. Jadi untuk alamat ini juga PR bagi teman-teman ya, kalau isi data alamat. Mungkin ada alamat lengkap memang, tapi ada juga yang dipisah ya, provinsi, kecamatan dan kawan-kawan. Yang pertama adalah untuk mempermudah searching misalkan ya. Misalkan saya ingin tahu nih yang dari Papua misalkan. Ya udah tinggal cari yang provinsi Papua. Kalau per kecamatan misalkan, saya mau cari yang di Tugu Jogja. Kan ada tuh nanti. Gitu. Itu mungkin bisa membantu untuk zonasi mungkin ya. Jadi misalkan yang daftarnya di luar wilayah ABCDE langsung ditolak. Gitu. Ya, mungkin itu sih Mas Fuad. Iya, begitu maunya. Silakan ya kalau udah terbayang mau bikin kayak gitu. Oke. Ini Mbak Dinan disconnect terus ya, ada apa ya? Mungkin ada teman yang mau lanjut. Makasih Pak. Oke. Jadi teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir, takut mengganggu atau apa. Kalau tanya silakan aja tanya. Ya, ke saya, ke Pak Idim, boleh nggak apa-apa. Cuman kalau saya kalau WA-nya jam 10-11 ya, biasanya saya balasnya tuh besoknya gitu. Tapi kalau saya lagi on ya saya balas gitu. Gitu. Jadi slow aja. Kalau misalkan butuh bimbingan online ya seperti sama Mas Ismail kemarin, kita berdua meet ya. Kita meet kan Mas Ismail bingung gimana cara kuliahnya gimana sih kayak gitu. Nah, kita langsung meet gitu, nggak apa-apa. Ya, jangan nggak enakan gitu. Ya. Malu bertanya sesat di jalan. Gitu. Oke. Selanjutnya ini ada lagi Mas Andri, apakah mau challenge web dinamis atau basis data? Gimana Mas Andri? Kayaknya tadi udah mengerjakan soalnya nih. Ini Pak, mau proyekan yang ini ya, program web dinamis ya Pak? Boleh web dinamis, boleh basis data, atau keduanya pun boleh. Iya, ini kan udah include ke situ Pak, ke database ya. Kalau web dinamis yang penting kan tadi input sama tampil udah kayak gitu. Nah, ini di screen aja. Mbak Dinan, gimana Mbak Dinan disconnect terus?
Koneksinya aman. Silakan Mas Andri kalau mau presentasi. Ini malam terakhir sama teman-teman ya. Ini tombol yang mana ya Pak? Share screen itu di tengah bawah sebelahnya icon tangan yang kayak gini. Yang titik 2 apa Pak? Pilih yang entire screen. Yang presentasi sekarang. Iya betul. Itu terus entire screen ya, yang paling kanan. Entire screen kan ada Windows, ya, Chrome tab, entire screen kalau salah. Nah, pilih yang entire screen. Udah Pak. Nah, betul sekali. Ya. Oke. Oh alah, anak-anak ternyata. Masa disconnect terus. Saya kira jaringan. Ya, ini Pak. Oke, tampil silakan Mas Andri, apa yang mau ditampilkan nih? Oh ini udah masuk. Oke, apanya nih? Projectnya? Oke. Ini udah masuk Pak? Sudah. Di localhost kayaknya. Yang kanan sendiri. Nah, betul. Oke. Oh, ini yang tadi ya? Iya Pak. Yang web dinamis ya. Ya. Ini tuh baru ini doang Pak, baru ke apa ya? Baru penginputan ke registrasi doang Pak. Oh, tapi belum tampil. Belum, men. Oke. Tapi coba di input nggak apa-apa, registrasi. Inputnya, misal nama Budi udah. Di rumahnya Mas Andri banyak ini ya, bocil ya. Iya, anak kecil Pak. Nggak apa-apa, rame. Ya langsung ke registrasi ya Pak. Ya, registrasi. Oke, sudah masuk. Terus naik ke localhost-nya. Oh iya, oke. Oke. Jadi PR Mas Andri adalah menampilkannya ya. Iya. Nah, nanti silakan dilanjutkan aja. Nanti kalau udah bisa tampil, share aja ke saya ya nanti ya. Iya Pak. Oke. Belum selesai sih ini baru. Iya, ini tinggal dikit lagi. Tinggal nampilin doang gitu. Iya Pak. Oke, nanti sering-sering di Discord ya. Oke. Ini buat halaman depannya gitu Pak. Oh, di copy. Ya. Oke. Paling itu aja Pak. Baru ke penyambungan ke itu aja, ke database aja gitu. Oh iya. Loginnya belum. Oh, loginnya belum. Wah, ini menarik nih loginnya. Oke. Gitu aja sih Pak. Oke. Oke. Jangan salah pencet. Hentikan presentasi yang atas. Nah itu bisa hentikan. Nah. Iya. Oke. Keren. Alhamdulillah. Dikit lagi tadi ya, bisa tampil ya. Iya Pak.
Nanti silakan diteruskan. Nanti kalau udah berhasil, sharing aja nanti ya. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Tadi membuat sistem login ya, sistem login register. Nantinya kalau mau dikembangkan nantinya, ini nyambung ya, yang punya Mas Fuad tadi. Jadi login sebagai admin kan bisa input mahasiswa, bisa input siapa gitu. Nah, kalau login register tadi kan ada password. Nah, password itu kalau kita buat password itu harus di enkripsi ya. Biasanya MD5 biasanya. Terus gimana caranya gitu? Ya, ntar ada caranya untuk mengenkrip password ya, biar passwordnya itu jangan 1 2 3 4 5 kayak gitu. Tapi bentuknya itu acak ya. Dolar XYZ apa kayak gitu. Itu akan dipelajari nanti kok ada. Wah, saya cukup kaget. Nanti bagi teman-teman yang sudah challenge, jangan lupa upload di LMS, entah Web Dinamis atau Basisata. Silakan yang merasa sudah presentasi ya, silakan diupload, kemudian dipantau ya. Nanti kalau udah UAS ya, saya harap teman-teman mantau nilai yang di LMS. Nah, gimana cara mantaunya nih? Mantaunya di sini teman-teman. Di sini. Grade. Nah, kan ada nama teman-teman nih. Di grade. Ada nih, oh saya dapat E. Wah, payah banget nih gitu. Dapat E ternyata. Wah, dapat E ternyata gitu. Kalau kosong ya. Kalau kosong seperti ini, silakan diklik. Tuh. Ada malah tampil yang lain, sorry. Silakan diklik ya. Kalau kosong diklik dulu. Ini juga sama. Ini nanti akan tahu saya tuh nilainya itu UTS-nya 77. Tapi ternyata yang lain ini nih masih jelek-jelek nih gitu kan. Jadi tahu ternyata masih kurang, masih E karena belum pernah ujian misalkan. Kan tahu nih. Kalau yang ini artinya ke-hidden ya. Kalau nggak salah ini karena terhidden sih kayaknya ya. Ini ke-hidden yang ini nanti. Oh, tugasnya udah belum atau udah ini ya. Itu silakan dicek ya. Average itu lebih ke rata-rata sih. Kita cek. Kalau nggak salah rata-rata kelas deh. 8450. Tugas 1. Oh enggak ya, punya saya berarti ya. Tuh. Oke ya, silakan dicek dapatnya apa sih kira-kira di sini. Gitu. Nanti kalau misalkan merasa udah challenge tapi masih B, lapor aja ya, bilang aja. Saya takutnya saya salah ngeklik nilai gitu. Ya, atau teman-teman udah merasa aktif tapi kok dapatnya C gitu ya. Lapor aja ya, nggak apa-apa. Saya tuh cuman ya namanya manusia ya. Kadang capek, kadang ngantuk gitu kan. Terus saya salah mencet angka gitu kan. Ya kalau tambah jelek ya bilang, tapi kalau malah tambah bagus ya syukur ya. Dikip aja kalau tambah baik. Misalkan merasa UASnya itu belum mengerjakan, kok dapat A ya. Ah yaudahlah diem aja lah kayak gitu. Gitu ya. Bonus ya. Rezeki. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan silakan. Intinya nilai-nilai sudah saya nilai, cuman kalau teman-teman baru ngumpulin dari minggu ini mungkin baru saya nilai di mendekati UAS nanti. Gitu ya. Ada lagi mungkin 3 menit lah untuk diskusi, nggak apa-apa. Saya sambil siap-siap nih buat nobar. Bapak, boleh, saya mau coba presentasi boleh, tapi masih berantakan banget. Maksudnya belum ada hias-hiasannya tampilannya. Ini mau web dinamis atau database atau dua-duanya? Bingung soalnya mau web dinamis tapi masih berantakan. Terus database-nya juga juga ngisinya belum betul. Oh, ya boleh kalau mau dua-duanya nggak apa-apa. Ya. Boleh. Dicoba aja ya Pak. Jadi kalau misalkan kurang
nanti saya perbaiki. Iya, nggak apa-apa. Ayo Mas Andri kan masih kurang tadi tuh. Nanti diperbaiki, udah beres. Iya. Silakan. Bismillah. Saya izin buka baju ya, udah mulai panas. Iya, maaf ya Pak. Silahkan di-share Mbak Dinan. Mau sekarang kan? Iya sekarang Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anaknya nggak Iya rewel. Pak. Ini entire screen ya? Ya, entire screen. Kok nggak bisa ya share-nya? Klik share entire screen. Entire screen terus tapi tombol share-nya nggak aktif. Entire screen terus share di bawah share ada tuh tombol share di bawahnya. Tapi tombol share-nya nggak aktif sebenarnya Pak. Nggak bisa diklik gitu. Kayaknya. Oh udah bisa Pak, udah bisa Pak. Bismillah. Kaget saya. Iya. Apakah sudah terlihat Pak? Oke. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau coba untuk presentasi. Nama saya Dina Nur Fakhrana. Ini tadinya mau buat tentang dashboard student, tapi ganti-ganti gitu. Jadi masuknya yang ke folder gym. Terus saya sudah masukkan username di sini. Ada yang namanya salah di structure, salah ya. Di sini ada yang namanya tes, passwordnya tes 123. Ini remember me untuk biar masuk ke sesinya. Ya. Apa? Iya. Ayah. Di sini ada daftar membernya, terus di sini sudah ada paginasinya 1, 2 karena di sini cuma ada 4 data. Mana ya? Bingung kalau dikecilin. Oh ini. Ada 4 data 1, 2, 3, 4. Lalu saya bagi itu per halaman itu 2. Jadinya kan kalau 4 data terus dibagi 2 per halaman, jadinya kan munculnya 2 gitu ya Pak. Pagination ya. Wah, keren. Terus di sini pakai sale supaya misalkan jumlah datanya 5, terus saya mau bagi per halamannya tuh kan 4, berarti kan biar dia bisa kelihatan semua datanya, nggak ada yang kepotong. Itu. Terus sudah ada di sini ada aksi tapi baru bisa edit sama delete, print sama detailsnya belum. Misalkan saya mau edit yang ini pertama, edit namanya jadi siapa ya? Dina Fakhrana. Oh ya, sama ada uploadnya belum. Jadi kalau gambarnya diganti error ya? Iya. Belum. Oke, nggak apa-apa. Terus ini ganti jadi Dinan Fakhrana. Yang ID membernya 1. Terus juga sudah bisa tambah data anggota, misalkan member ID-nya ya 1, 2, 3, 4. Namanya misalkan Dik Hasan, tanggal lahirnya kok enggak bisa ya. Fotonya misalkan dari yang sudah ada aja nggak ada apa-apa, pakai ini aja deh Pak. Aduh. Oh, bukan gambar. Oh, keren. Sekarang dikasih itu ya, bukan gambar, nggak boleh gitu. Oh, jadi tahu gitu loh. Salahnya Pak. Ambil errornya udah muncul. Apa ya?
gambar. Tadi ada gambar PNG itu. Ada ini apa namanya? Ada maksimalnya cuma 2 mega. Oh, yang PNG besar ya? Iya. JPEG itu WhatsApp. Gak tahu gambar apa tapi. Iya, takutnya. Takut salah. Yang baby coba cari jadi baby, ada nggak ya? Berapa ya? Coba saya lihat size-nya gede. Aduh, 2,7. Waduh, besar-besar. Oh iya, gede-gede. Ini kayaknya. Nah, ini, Pak. Nah, itu. Gede. Wah, 11. Ini dulu pernah magang bikin website undangan gitu, Pak. Oh, dulu ya? Tapi pakai yang udah jadi tadi. Aduh, Pak, maaf, Pak. Saya jadi bingung. Oh, ini aja nih, Pak. Jangan grogi. Ya. Nah, disimpan. Terus ditambahkan, tadi namanya Adik Ahsan. Ini Pak, yang terakhir. Udah malam Adek tidur. Datanya Pak. Apalagi yang belum ya Pak? Udah sih. Hapus mungkin. Hah? Hapus? Oh, hapus yang misalkan yang namanya Dinan Fakrana di delete. Ada Yakin gitu. Ya. Oh ya. Sudah terhapus juga di sini. Iya. Udah gitu Pak. Okay. Kalau challenge basis datanya gimana? Mau langsung juga? Challenge basis datanya itu relasi doang sih. Oh, relasi. Ada sih Pak, tapi datanya masih ini juga Pak. Gak apa-apa. Gimana? Tadinya mau bikin yang dashboard untuk murid gitu Pak. Kayak gini ya Pak. Ini nyambungnya sama tabel apa? Ini untuk siswa masih berangkat. Nah ini Pak, di sini ada mata pelajaran, nilai, user, sama enrollment. Jadi saya kedengeran nggak ya Pak suara saya Pak? Dengar, nggak apa-apa. Inspirasi dari aplikasi Primaku Pak. Jadi yang setiap bulannya itu kan di input tinggi sama berat badan anak. Nah ini bedanya nilai yang di input. Nanti pengennya sih buat website yang ada grafnya gitu Pak, seperti dashboard. Wow, bisa. Misalkan ini ada usernya, isinya misalkan ada username siswanya, tanggal lahir, email, sama passwordnya yang sudah di inskripsi. Kemudian di sini ada nilai-nilai yang diinputkan, misalkan ada nilai per mata pelajarannya, ada masalah bahasa Indonesia, terus ujian ulangan pertama, seperti ini Pak, seperti LMS juga sih ya Pak ya. Cuma ini bentuknya graf gitu. Terus di sini ada enrollment, di mata pelajaran digabungkan dengan username siswanya itu ngambil mata pelajaran apa aja. Terus yang untuk kegiatan ini belum connect, pengennya sih bikin kayak variabel gitu, kira-kira yang mempengaruhi misalkan ada nilainya turun atau naik, apakah dia ada terpengaruh dari banyaknya kegiatan, atau misalkan nilainya naik ternyata karena dia semenjak ikut les gitu Pak. Jadi bisa ditemukan korelasinya di situ, cuma belum ini. Menarik. Ya. Mbak Dinan seorang guru ya? Hah? Guru ya? Bukan. Oh, bukan, saya kira guru. Bukan. Kalian bikin sistem siswa gitu? Iya, buat anak gitu Pak. Oh, anak sendiri. Oke, monitoring anak. Oke. Kalau Mas Ardi itu monitoring orang tua, Mbak Dinan ini monitoring anak. Iya. Oke. Menarik. Oke, terima kasih Mbak Dinan ya. Ya, sama-sama. Oke. Keren. Kalau misalkan tadi basis datanya, entar deh, kita bahas habis ini. Iya. Oke, mantap. Atau ada lagi yang mau tampil? Masih ada kesempatan. Saya itu gemes Mbak sama anaknya. Iya Pak, mohon maaf Pak. Enggak ya, lucu ya. Ini udah malam loh, kok nggak tidur ya? Iya, yang satu lagi kurang sehat, jadi tidurnya tadi pagi panjang Pak. Anaknya umur berapa ini? 3, 2? Umurnya yang satu mau 2 tahun, yang satu 4 tahun. Oh, lagi aktif-aktifnya berarti. Iya. Oke.
Nah, tadi terima kasih ya teman-teman yang sudah challenge. Ada banyak ya, ternyata banyak juga. Semoga teman-teman yang lain terinspirasi juga ya. Tadi dari Mbak Dinan, saya agak terbayang ya monitoring anak tadi. Sebenarnya itu kalau saya bayangkan ya, itu untuk tugas akhir pun itu udah bagus banget ya, karena apa yang namanya ya, gabungan ya teman-teman ya. Oh iya ya, silakan Mas Leo, kayaknya mau kerja ya. Boleh. Jadi bayangannya adalah membuat sebuah aplikasi ya untuk monitoring dan ada dananya dan analisis datanya ya. Jadi gabungan ya. Jadi sekarang tuh kalau teman-teman di kampus konvensional untuk pembuatan aplikasi itu udah banyak banget teman-teman ya. Bahkan sering ditolak gitu. Apalagi kampus besar ya. Saya dulu S1 aja ya bikin aplikasi simple banget ya. Malah di komen ya. Terus apa bedanya dengan WordPress? Gitu. Wah, pokoknya tajam banget. Nah, tuh. Nah, mungkin sekarang adalah waktunya adalah menggabungkan analisis dengan program ya. Nah, saya di S1 saya membuat sebuah game ya, tapi saya analisis ya. Saya mencari hubungan antara IPK dengan game. Apakah orang-orang yang punya IPK tinggi itu dalam main gamenya itu lebih cepat belajar? Nah itu. Nah ini sama Mbak Dinan ya. Misalkan apakah dengan nilai naik ini itu ada hubungannya dengan yang lain kayak gitu. Nah itu bisa tuh ya dipelajari. Gitu. Nah ya di mata kuliah web dinamis, di mata kuliah data science, di mata kuliah statistik, ya itu semuanya ada kok, aman. Gitu. Terus gimana dengan fitur-fiturnya? Fitur-fitur itu ada kok ya di mata kuliah framework nanti ya, masih setahun lagi juga, itu ada cara menampilkan di tabelnya, cara mengolah, ya cara olah-olahnya lah ya, ada kok, semuanya ada, aman. Ya, pagination juga sudah disediakan ya. Searching-nya juga sudah disediakan, tinggal dipakai gitu. Terus bagi teman-teman yang sudah challenge web framework tapi belum basis data, saya sarankan kan tanggung ya, maksudnya teman-teman udah bikin database-nya, udah bikin webnya gitu. Ya mungkin tambah lagi satu tabel ya, misalkan tadi Mbak Dinan ditambahkan lagi tadi satu tabel, misalkan tadi tabel nilai ya. Nah, tabel nilai ini dihubungkan ke tabel siswa. Udah cuman itu doang gitu udah. Ya, terus di input ya, input lewat SQL-nya. Gitu, di input di SQL-nya, kalau berhasil udah beres. Nah, jadi challenge-nya basis data itu sesimpel itu, teman-teman ya. Kayak tanggung banget ya, seperti Mas Andri tadi ada login ya. Misalkan ada lagi tuh tabel satu tambahan yang menghubungkan register atau tabel user dengan apa gitu. Misalkan tabel role ya, role-nya misalkan admin, user sama apa gitu kan. Terus siapapun yang mendaftar role-nya nanti akan jadi role user misalkan. Nah itu aja gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan challenge-nya itu enggak dua-duanya gitu. Ya walaupun saya rasa teman-teman di sini udah menguasai ya, insya Allah ya, amin. Gitu. Terima kasih ya Mbak Dinan sudah presentasi walaupun di kesibukan mengurus anak yang luar biasa, capeknya memang ya. Tapi insya Allah lelahnya menjadi lilah gitu. Oke. Gimana teman-teman? Ini first time kita udah mau masuk jam 10. 8 menit lagi silakan. Ada pertanyaan boleh. Ya biar kita close jam 10 deh. Ini first time kita sampai jam 10 ternyata. Mana ada pertanyaan?
atau saya mau menampilkan sesuatu ya, karena tadi bahas tentang korelasi. Kebetulan korelasi itu adalah salah satu hal yang saya bahas di mata kuliah pemrograman, di mata kuliah data science. Iya teman-teman, jadi kalau mau mode tadi ya yang saya ini, ya ini bisa dibesar kecilin kok ya. Dipindah-pindah bisa, dikecilin bisa gitu. Jadi silahkan ya, mau kayak Zoom kan Zoom segini nih. Ya. Ini teman-teman, ini saya mencari korelasi antara MPG atau mile per galon dengan silinder, dengan horsepower ya. Misalkan dengan berat mobil, semakin berat mobilnya, apakah horsepower-nya itu semakin tinggi misalkan. Nah, kalau dilihat di sini ternyata iya ya. Jadi semakin tinggi beratnya, horsepower-nya juga semakin tinggi juga ternyata gitu. Ini salah satu contoh korelasi ya. Itu pakai data science. Kita cuman diklik doang ya, klik run gitu. Udah selesai gitu, teman-teman. Jadi bukan ngoding seperti yang kita bayangkan di web dinamis enggak. Kita cuman klik run doang gitu, teman-teman. Ya bukan cuma run doang ya. Kalau misalkan ada case lain ya udah harus diubah, harus diedit gitu. Ya sedikit gambaran aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup ya. Nanti tutor basis datanya offline sama online gabung. Yang offline silakan merapat ke kampus. Misalkan Mbak Yuni pengen diajari dari awal ya sama tutornya boleh silakan. Semacam SPSS, iya. SPSS kan lebih ke apa ya, penggunaan langsung ya. Kan di SI itu kan lebih ke pengembangan ya enggak. Kita tuh mengembangkan gitu kan. Makanya kita lebih fokus ke pattern-nya ya. Kita enggak klik gitu enggak. Tapi gimana caranya kita membuat sebuah sistem itu gitu. Sama kok, ini sama-sama seperti SPSS. Gitu. Kayaknya Mas Fuad udah pernah SPSS kayaknya. Aduh. Itu ya, nanti tutornya basis data. Terus ini pertemuan terakhir ya teman-teman ya. Sampai jumpa di semester depan. Semoga teman-teman nggak bosan-bosan, tetap semangat belajar walaupun libur Juli, Agustus, September, 2 bulanan. Ya kalau mau mengembangkan ilmunya boleh ya, mau sharing-sharing sama saya juga boleh walaupun libur ya, tidak masalah. Oke, saya mohon maaf ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bicara, kesalahan dalam penjelasan ya. Kalau saya salah, mohon dikoreksi, mohon diingatkan ya. Kita kan saling sharing. Saya juga belajar banyak sama teman-teman ya. UASnya itu tanggal 18 kalau nggak salah. Ya, 18 ke atas. 18 sampai 25 kayaknya. Nah, UASnya basis data gimana? Bagi teman-teman yang nggak challenge, UASnya itu membuat database dan relasinya. Udah gitu aja, diupload. Gitu UASnya ya. Insya Allah mudah. Tapi apakah boleh bertanya ketika UAS? Boleh. Misalkan lagi UAS kan, terus Mas Ismail tanya saya, Pak ini saya input data kok error ya, di mana salahnya gitu. Boleh nggak apa-apa? Ya saya open kok. Tuh. Suara saya udah habis ya. Aduh. Lumayan. Apalagi ya. Ya intinya saya minta maaf ya teman-teman ya. Dan terima kasih sudah aktif ya, sudah aktif di satu semester ini. Semoga kedepannya teman-teman tetap aktif. Nanti ada form penilaian dosen. Nanti silakan teman-teman bisa diisi sejujur mungkin. Kalau saya kurang bilang aja. Kalau dosen yang lain kurang juga bilang aja. Itu ya. Karena itu sebagai evaluasi ya di SI gitu. Karena mungkin ada beberapa prodi yang yang kurang gitu ya. Tapi di SI kalau misalkan ada yang kurang ya saya pengen diperbaiki lah
Gitu. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman ya. Terima kasih. Mari kita tutup, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Pas jam 10. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya.